Bunda, Bapak, Ibu, ini yang menyebabkan doa nggak dikabulkan. Makanya maksud saya, tinggalkan yang saya sampaikan ini, jangan dilakukan. Artinya apa? Persiapkan diri kita untuk masa depan akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Perbekalan yang paling baik itu apa? Takwa. Takwa itu apa? Takwa apa? Al khawfu minal jalil, takut dengan murka Allah. Wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan Al-Qur'an. Wasyukru ala jalil, kalau kaya, kalau punya jabatan, pangkat, kedudukan, banyak usaha, sedekah, infak ke fakir miskin, yatim piatu, rumah tapis, masjid ini, bantu orang susah. Waridho bil qalil, kalau nggak kaya, ridho dengan apa ketetapan Allah. Terus apa lagi takwa? Wal isti'dad liyaumir rahim, siap-siap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Makanya ayah bunda, saya teringat dengan ulama besar Basrah, Ibrahim ibnu Adham. Namanya Ibrahim ibnu Adham. Ya, saya akan berbicara pagi ini kenapa doa kita nggak dikabulkan Allah. Umat Islam terbanyak di Indonesia, tapi doanya nggak dikabulkan sekarang. Dulu, ketika G30 SPKI, sebelum terjadi sebulan sebelum itu, seluruh umat Islam di Indonesia baca qunut nazilah di masjid. Makanya alhamdulillah, berbalik cerita itu, Islam diselamatkan. Hanya sebulan Pak, full penuh. Hari ini kenapa sudah 2 tahun lebih? Halo? 2 tahun lebih. Artinya apa? Di mana masalahnya? Nah, saya cerita Ibrahim bin Adham. Ketika beliau berjalan di pasar Basrah, fajtama'a ilaihin nas, masyarakat mengurumuni beliau. Mengurumuni beliau. Ketika masyarakat mengurumuni beliau, faqalu, mereka berkata kepada Ibrahim bin Adham. Apa kata mereka? Ya Aba Ishaq. Nah, ini panggilan beliau, lakab beliau. Wahai bapaknya Ishaq, anak beliau Ishaq mungkin namanya salah satunya. Mala nad'u fala yustajaba lana limadha? Wahai Ibrahim ibnu Adham, kau ulama besar, berceramah kemana-mana, dakwah di masjid dari ke masjid, dari lapangan ke lapangan, dari pasar ke pasar. Kenapa kami berdoa nggak dikabulkan Allah? Padahal engkau pernah menyampaikan dalam ceramahmu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang diriku, jawab Muhammad, aku dekat. Ujibu da'watad da', aku akan kabulkan permintaan doa orang yang minta kepadaku. Iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mana buktinya? Bohong, Al-Qur'an bohong. Nah, ini kalau masyarakat udah ngomong gitu Pak, udah kesel. Kalau udah marah, mana buktinya? Nggak ada. Doa kami nggak dikabulkan. Dengan senyuman beliau menyampaikan. Karena ulama itu suka senyum Pak. Kalau ada gertakan dari rakyatnya, dari hambanya, dari umatnya, dari masyarakatnya, dari jamaahnya, dia senyum. Apa jawaban beliau? Faqala, kenapa? Tahu nggak kalian kenapa doa kalian nggak dijabah? Li'anna qulubakum qad matat bi asrati asya. Nah, ini inti ceramah saya. Karena hati kalian sudah mati. Matinya dengan apa? 10 perkara. Ini yang menyebabkan doa kalian nggak dikabulkan oleh Allah. Apa yang 10 ini, Ustadz Oren? Pertama, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalian kenal dengan Allah, tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Siapa Bu? Siapa yang menciptakan siang dan malam? Laki perempuan? Siapa yang berkuasa di dunia ini, di alam ini? Allah. Kalian tahu, tapi haknya tidak kalian tunaikan. Haknya tidak kalian tunaikan. Apa hak Allah? Disembah. Apa kewajiban kita? Menyembah. Di mana kalian subuh kemarin? Nah, ini pertanyaannya. Tapi saya lihat di masjid ini luar biasa. Alhamdulillah. Makanya kalau kita tunaikan hak Allah, seandainya di Indonesia umat Islam semuanya berjamaah subuh ke masjid, saya bersumpah di masjid Rasul, apapun permintaan kita lah kabulkan. Buktinya kenapa? Sekarang ini kita mengaku mencintai Allah. Kita tahu Allah yang menciptakan kita, tapi haknya nggak kita tunaikan. Dunia yang kita kejar, akhirat kita lupakan. Betul nggak? Orang kalau mengejar dunia Pak, nggak selamat. Tapi orang kalau mengejar akhirat Pak, dunia ikut. Ibaratkan menanam
padi, ilalang tumbuh. Ilalang itu adalah dunia. Tapi kalau orang menanam ilalang, padi tumbuh nggak? Enggak. Artinya apa? Dahulukan Allah sebelum menatap dunia ini. Buktinya apa? Seperti jamaah Rasul. Dia ke masjid dulu. Ada pengajian, tidak ada pengajian, masjid dulu. Allah dulu, baru dunia. Setuju tidak? Baru doa kita dikabulkan. Yang kedua, kenapa doa nggak dikabulkan Ustaz Oren? Yang kedua adalah alimtum annakum tuhibbuna Rasulullah. Kalian mengaku mencintai Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad? Cinta Rasulullah? Betul? Tapi wa taraktum sunnatahu, kalian tinggalkan sunnahnya. Sunnahnya kalian tinggalkan. Jangan ngaku cinta. Cinta itu perlu pengorbanan. Betul nggak? Masih ingat waktu pacaran dulu sebelum nikah? Kita gadaikan celana jin demi makan bakso berdua dengan dia. Betul nggak? Nggak usahlah bohong, tuan-tuan ayahanda saya. Ya zaman ayahanda dengan zaman saya beda tipis. Ya demi dia apapun kita jual pak. Wah besok saya pinjam motor kamu dulu. Nah, waktu itu motor legenda itu. Masih ada motor legenda kan? Ya pinjam. Kenapa mau kemana? Biasa. Ya. Nah, nanti kalau tanya motor siapa bang? Motor abang lah. Nah, padahal pinjam rental lagi. Artinya apa? Dia berjuang. Sekarang kita mengaku mencintai Nabi Muhammad. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Bukti cinta mana? Ikuti dia. Hidupkan sunnahnya. Contoh. Saya melihat banyak, ya, bukan zaman masih Rasul ya. Sekarang banyak lagi makan di mall, di terminal, di bus, di pesta, tempat nikahan. Dia berdiri, tangan kiri lagi, sambil ngobrol lagi. Betul nggak? Benar nggak? Sekarang saya mau tanya, yang minum pakai tangan kiri siapa? Setan. Yang makan berdiri siapa? Setan. Ini sunnah Nabi nggak kita lakukan. Gimana doa kita mau dikabulkan? Ini mohon maaf Pak. Kadang-kadang kita nggak sadar. Yang sering saya melihat tuh minuman mineral, minuman botol itu. Kadang-kadang di mobil dia cuek aja gitu. Depan anak kita, depan bini. Makanya anak bini ikut dia. Bapak saya makan minum tangan kiri, saya ikut juga. Hati-hati Pak. Hati-hati Bunda. Hei, kalau mengaku mencintai Nabi Muhammad, hidupkan sunnahnya. Kita lupakan. Makanya wajar doa nggak dikabulkan. Ketiga, kenapa doa nggak dikabulkan Ustaz Oren? Ketiga adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kalian baca Al-Qur'an tapi kalian tidak mengamalkan isinya. Al-Qur'an kita baca di UPI Rahmatan lil Alamin. Habis kajian itu baca Qur'an. Sekarang ketika Al-Qur'an kita baca Qur'an. Pas keluar dari masjid, sendal orang kita ambil. Ya, halo. Ya. Apa pula gaya kayak gini? Ya, jadi artinya apa? Ya, mencuri tidak boleh dalam Islam. Diambil sendal orang. Yang parahnya lagi nih, jangan lapuk anak-anak muda. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Betul nggak? Tapi apa yang kita lakukan hari ini, Pak? Kita orang tua mengizinkan anak kita jalan dengan seorang perempuan, dengan laki-laki. Karena anak laki-laki ini mungkin berjenggot, wajahnya ganteng, soleh. Kemana mau bawa anak saya? Mau ke pengajian Pak. Kucing aja. Belum haknya, belum sah. Walaupun ke pengajian berdua jalan, betul nggak? Benar nggak? Ayah Bunda, jangan. Al-Quran yang kita baca, makanya Rasulullah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad ya Aisyah, kata sahabat, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad lihat Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Artinya apa? Ihtiyat, hati-hati dalam melakukan sesuatu melangkah. Jadi ayah bunda, kalau ingin doa diijabah, amalkan Al-Quran. Setuju nggak? Setuju nggak? Yang selanjutnya waktu juga ini. Kenapa doa nggak dikabulkan? Araftum anna syaitan aduwukum wa ma wafaqtumuh. Kalian paham, kalian tahu bahwa setan musuh, tapi kalian berteman dengan setan. Betul nggak? Kawan dengan setan. Ya, sekarang di masjid duduk nih. Ya, ketika ke masjid alimnya luar biasa. Sampai di luar masjid lain lagi cerita. Sama dengan orang haji, ada namanya melempar jumroh, masih ingat? Lempar jumroh itu simbol apa? Ketika Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar dilempar.
Sampai Pak Haji ini dilemparnya setuju kerikil, sendal hotelnya putih itu dilempar pula sama dia. Kurang ajar kau setan. Kau ganggu aku akan berubah pulang ke Padang nanti. Balik ke Padang, ya, balik ke Padang, dia berjudi lagi. Setan yang di Mekah kemarin bilang, Pak Haji, kemarin lempar saya, sendalnya lempar, kok sekarang berkawan lagi dengan saya. Artinya apa? Kita mengaku, kita paham, kita tahu setan musuh, tapi kita tetap berteman dengan dia, bersepakat dengannya. Makanya doa kita nggak dikabulkan. Sekarang banyak bapak-bapak begitu. Serius? Diam-diam nikah. Ustadz, dalam syariat Islam kan nggak perlu izin. Iya, nggak perlu izin, tapi ada adab etika, akhlaknya harus izin. Betul nggak, Bu? Betul. Udah mati baru tahu. Betul. Ya, ini mohon maaf. Ya, boleh. Ya, nanti bapak-bapak kalau pengen ada doa melembutkan hati istri. Loh, jangan main-main ayah bunda. Makanya doa lah dikabulkan. Tidak menyelesaikan masalah, Pak. Diam-diam itu nggak menyelesaikan masalah, nambah masalah. Ya, tapi insya Allah, ya, perempuan Indonesia, umat Islam ini, muslimah ini, orangnya semuanya adalah orang pemaaf. Betul, Bu? Pemaaf. Makanya selagi umur masih sehat, mari kita sampaikan apa adanya dengan baik, dengan duduk bersama. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik ke depannya. Kenapa? Setan itu berbagai cara untuk memainkan kita, manusia, umat ini manusia. Betul? Betul nggak? Mudah-mudahan kita selamat. Kita lanjutkan. Yang kelima, kenapa doa nggak dikabulkan? Araftum annal jannata haqqun wa lam tasta'idul laha. Kalian tahu, kalian paham, kalian yakin surga ada nggak? Ada surga, tapi kalian tidak mempersiapkan diri masuk surga. Ya, maka perbanyak bekal. Lanjut apa? Araftum annan nar haqqun wa lam tahrimu minha. Kalian tahu neraka itu ada, tapi kalian tidak lari darinya. Kalian malah mendekat kepadanya. Saya mau tanya bapak-bapak, ke diskotik bayar nggak? Bayar. Itu ke neraka, Pak. Ke masjid bayar nggak? Enggak. Kalau ada Masjid Ar-Rasul ini pengurusnya mau ngapain, Pak? Sembayang, bayar 50.000 loh, Pak. Karena laka atau pengurus masjid itu. Ya, karena tinju ya. Enggak mungkin, Pak. Orang ke surga aja nggak perlu bayar, nggak mau juga. Ke neraka dia bayar, Pak. Ada lagi ruangannya VIP, Pak. Betul ya? Macam-macam ruangannya. Ada karaoke family, entah apalah namanya itu. Pas saya lihat bukan familinya, bini orang. Ini karaoke family gitu deh. Betul nggak? Ini penipuan ini, pembohongan ini. Ya, artinya apa? Wajar. Ya, kita paham neraka ada, tapi kita nggak lari darinya. Kita malah mendekat kepadanya. Terus apa? Arabtum annal mauta haqqun wa lam tasta'idu lahu. Kalian tahu kematian itu pasti, tapi kalian tidak bersiap-siap menghadapi kematian. Ya, lanjut ayah bunda. Ya, iza intabahtum minan naum syataghaltum bi uyubin nas wa nasitum bi uyubikum. Nah, ini nih. Kenapa doa kalian enggak dikabulkan? Baru bangun tidur udah sibuk dengan aib orang. Baru bangun tidur udah sibuk dengan aib orang. Ibu-ibu bangun tidur langsung cari to, pai ke tetangga, "Wih, pajak tuh, ha." Nah, langsung itu ini ceritakan. Gimana doa mau dikabulkan? Betul enggak? Betul enggak? Nggak mungkin doa dikabulkan. Baru bangun aja udah sibuk hidupin TV, insek, hidupin TV, cek dan dicek, hidupin TV, silet, lebih tajam dari bambu runcing, hidupin TV, apa lagi? Kiss, muah, apa itu ada tuh ya? Kalau nggak salah ya, masih ada barang tuh. Saya udah lama nonton TV. Ya, jadi artinya apa? Fitnah, gibah, itu yang dibicarakan tiap hari. Wajar doa nggak dikabul. Yang selanjutnya, wadafantum mautakum walam ta'tabiru bi. Kalian antar jenazah mayat ke kuburannya, tapi kalian tidak mengambil pelajaran dari kematian itu. Padahal suatu hari nanti engkau yang diantar orang. Betul nggak? Benar nggak? Kau tidak mengambil ibrah pelajaran. Jadi ayah bunda bapak ibu, ini yang menyebabkan doa nggak dikabulkan. Makanya maksud saya, tinggalkan yang saya sampaikan ini, jangan dilakukan. Artinya apa? Persiapkan diri kita untuk masa depan akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian. Perbekalan yang paling baik itu apa?
Takwa. Takwa itu apa? Takwa apa? Al-khawfu minal jalil, takut dengan murka Allah. Wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan Al-Quran. Wasyukru ala jalil, kalau kaya, kalau punya jabatan, pangkat, kedudukan, banyak usaha, sedekah, infak ke fakir miskin, yatim piatu, rumah tapis, masjid ini, bantu orang susah. Waridho bil qalil, kalau nggak kaya, ridho dengan apa ketetapan Allah. Terus apa lagi takwa? Wal isti'dad liyaumir rahim, siap-siap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian.